Ini salah satu bentuk pring petuk yang dalam filosofi Jawa, pring petuk itu memiliki kekuatan untuk mempertemukan ide-ide yang kelihatannya mustahil bertemu bisa bertemu. Dan ini ternyata jimatnya Kang Seniman. Yang gimana kisahnya pring petuk ini bisa ditemukan Kang Seniman? Kisahnya itu teman-teman kerigan ya, bareng-bareng motong bambu untuk buat kandang ayam. Nah, ini sudah dipotong duluan karena bentuknya tidak memenuhi syarat untuk membuat usuk. Nah, akhirnya dilempar ketika campur dengan bahan untuk membuat apa jenenge ya, bediang ya apa? Perapian. Nah, itu ternyata ini kesempar terus, ada yang kena kaki, ada yang kena bambu, terus kita minggir sampai 12 kali. Nah, terus tak rawati ceritane, saya sampai hari ini ya enggak tahu apakah ada fungsi lain selain mengalihkan perhatian, saya enggak tahu. Tapi yang jelas ya ini yang terjadi. Nah, untuk fakta yang lain itu ya, saya setelah ada bambu ini, saya ketemu orang-orang yang pemikirannya itu minimal hampir ketemu lah, hampir sama. Tidak bertentangan ya. Iya. Nah, sebelumnya saya ketemu dengan orang-orang yang selalu bertentangan. Tapi ya untuk soal keilmuan lebih banyak dulu ketika ketemu dengan orang-orang yang pemikirannya beda. Karena hanya kemudian ketika bicara solusi, berpikir bersama tentang solusi, itu ya sekarang saya mulai ketemu orang-orang yang mikir solusi kayak orang-orang yang membawa kabar kuburan. Iya, mudah-mudahan ada solusi-solusi dari mungkin cerita yang satunya lagi. Ini ada bambu antik lah ya. Bisa dijelaskan itu juga dari tempat yang sama Kang Seniman. Beda. Iya. Ya kalau sama-sama kerigan ya. Iya. Artinya sama-sama bareng-bareng dengan dulur-dulur untuk melakukan kerja bakti. Jadi ini dalam satu rumpun ini yang kering. Iya. Kering dari bawah sampai atas. Nah, yang bawah itu karena kering tak tegur, tak keji. Nah, ketika ditarik oleh Mas Sarengat, itu ternyata dia merasa dibanting, kepengkok akhirnya. Iya. Terus tak rawati, tak tarik, tak potong-potongnya jadi seperti ini. Dan bentuk yang tak beraturan seperti ini sebenarnya bagian atas ya, bukan bagian bawah. Atas, ini iya. pucuk ya. iya. Di pucuknya ada ibarat cabang-cabang yang sebegitu rupa tak beraturan. Ya, ini secara alami ya terbentuk semacam ini, dan saya yakin ini akan ada makna dari itu semua, betapa ruwetnya suatu masalah. Tetap akan sampai ke puncaknya, itu tetap ada ya, ke atas ketika menuju yang dituju adalah atas yang maha pencipta, itu kan saya yakin akan ada jalan keluarnya. Mungkin itu ya. Iya. Kira-kira. Iya, karena saya juga pasang tuh. Iya. Hoya tanah. Iya. Hanya kepada Allah. Jadi pada akhirnya hanya kepada Allah lah itu yang harus kembali kita, yang kita tuju Sang Pencipta alam semesta ini, untuk kita belajar dari alam di sekitar kita. Karena bambu normalnya itu kan ya untuk usuk seperti ini, dan ternyata memiliki keawetan ya kan. Bambu-bambu itu berapa tahun Kang Seniman? Ini udah, Usuk dari bambu. ini kisaran 45.
4-5 Sudah tahun ya. masanya direnovasi. Ya, itulah yang kita belajar hari ini dari Kang Seniman, mendapat kabar yang sudah lama terkubur, tapi insya Allah ya. Kalau kita mau betul terus belajar menuntut ilmu dari alam sekitar, bahkan dari sepotong bambu yang bentuknya aneh, akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Kira-kira begitu ya, Kang Ya, Seniman? pokoknya hidup kita itu udah kembali ke sana. Iya, ketika itu kembali ke sana, simbolisasi kalimat lafal Allah itulah yang akan kita tuju di hari ya di setiap saat gitu kan. Ada asma Allah yang harus merasuk di dalam hati sanubari kita. Itu kabar terkubur dari penjaga kabar kuburan yang hari ini bisa bertemu dengan Kang Seniman Urut Sewu di Kecamatan Ambal. Terima kasih, sampai jumpa lagi.